Pada itu berarti bohong kita pengakuannya. Allah. Karena apa? Karena tidak mungkin orang yang saling mencintai tidak senang bertemu. Nih, ulang lagi, tidak mungkin orang yang saling mencintai akan tidak senang bertemu. Maka orang yang mengatakan diri beriman, mengatakan diri takwa, tapi berat melaksanakan perintah Allah, maka itu orang munafik. Orang yang menyatakan diri takwa iman tapi masih berat melaksanakan perintah Allah, itu ciri-ciri orang munafik. Karena at-tuqa yatakallafu ibadatal haqqi azza wa jalla. Karena orang batinnya dan takwa itu tidak pernah merasa berat. Tidak menyatakan salat wajib. Ini tidak. Kenapa? Saya sholat karena saya butuh Allah, bukan karena wajib. Saya ngaji bukan karena wajib, tapi saya karena butuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang rela ke Saudi, Taiwan? Karena dia butuh duit. Rela meninggalkan anak, istri, keluarga, handai tolan bertahun-tahun sampai 10 tahun, 15 tahun demi uang. Kenapa? Karena untuk memikirkan keluarga. Hanya selama hidupnya saja. Kalaupun begitu kita, kenapa kita berat hanya sekedar naik ke masjid? Kalau kita memang butuh daripada hidayah Allah, butuh daripada karunia Allah, maka semua kita ini dikasih rezeki oleh Allah. Orang iman, orang kafir, orang taat, orang maksiat, tapi tidak semua rezeki jadi nikmat. Orang diberi rezeki Islam, tapi betulkah Islam itu nikmat bagi dirinya? Contohnya, sekarang saya mau tanya ini, Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Apakah kita nikmat dengan amalan Islam ini? Kan kalau tidak nikmat kan bohong. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, sebagaimana pengajian tafsir tadi di masjid. Membohongi diri. Saya Islam, tapi dia tidak nikmat melaksanakan semua amalan Islam itu. Allah. Dia tidak nikmat melaksanakan semua sunnah Nabi. Berarti Islamnya bohong. Buktinya apa? Dia tidak menikmati. Contoh ini kopi. Kopi ini gimana Pak? Gimana? Bagi yang meminumnya, bagi yang menontonnya enggak. Ya doang. Enggak ada rasanya. Saya punya kopi, ditonton saja enggak nikmat. Begitupun saya Islam. Berarti Islam itu belum Anda nikmati. Baru Anda milik. Tapi belum Anda nikmati, sehingga nikmat Islam belum masuk dalam diri Anda. Jadi nikmat Islam belum masuk. Apa buktinya nikmat Islam belum masuk? Anda tidak nyaman dengan Islam. Pakaian Islam Anda berat, ciri-ciri Islam Anda berat, ngomong cara Islam Anda berat, makan cara Islam Anda berat, minum cara Islam Anda berat, tidur cara Islam Anda berat. Berarti Anda bohong. Mengaku nikmat Islam, berarti Anda bohong. Kemudian alhamdulillah, katanya di ceramah nih, kita dikasih nikmat iman oleh Allah. Benar nggak itu nikmat iman? Apa pengakuan iman atau nikmat iman? Kalau Anda merasa nikmat dengan iman, maka hidup Anda selesai, tidak ada masalah. Kenapa? Nikmat bersama Allah. Nikmat iman, nikmat aman, nikmat tenang dengan janji Allah itu. Itu namanya nikmat kita menikmati janji Allah, itu namanya nikmat iman. Apa nikmat? Kamu menikmati. Tapi kalau dia tidak merasa nyaman dengan janji Allah, dia hidupnya susah gupuh, berarti bohong. Dia mengatakan nikmat iman. Dia mengakui iman, tapi dia tidak nikmat dengan iman itu. Sehingga kalau diri kita ini tidak ada beda kehidupan dengan orang kafir, terus mana letak beda iman? Susahnya sama, gupuhnya sama, kerjanya sama, terus apa bedanya? Di mana letak nikmat iman itu? Berarti itu hanya pengakuan. Nah, orang yang mengaku itu adalah orang yang tidak pernah merasa saya pernah sekolah. Mana buktinya? Ngomong aja tidak bisa. Saya punya kopi, mana buktinya di depan? Saya sudah minum kopi, gimana rasa kopi tidak tahu. Jadi orang nih semua, saya mendapatkan nikmat Islam, nikmat
Tapi dia tidak nyaman dengan amal Islam, tidak nyaman dengan iman. Maka semua pengakuan inilah sebabnya wa atsarun nasi la ya'lamun, manusia mayoritas tidak yakin. Sehingga ketika tidak yakin dengan janji Allah, hidupnya tidak tenang, hidupnya gupuh, hidupnya susah, hidupnya melarat, hidupnya tersengsara kemana-mana. Wal iyazbillah. Maka dunia ini harta tidak dicari, jangan dicari. Pangkat yang dicari itu adalah bagaimana Allah ini sayang kita. Kalau Allah sudah sayang kita, maka selesai masalahnya. InsyaAllah. Maka pertanyaan, kalau masih beratkah kita ini melaksanakan ibadah? Kalau Anda mengatakan ibadah itu sebagai kewajiban, berarti terpaksa Anda sholat. Kalau orang terpaksa itu ketemu sama ceweknya, berarti dia bohong, aku cinta. Satu lalu. Terpaksa kebaikan kesemul sina, kan? Karena wahina jodohan. Terpaksa sembahyang sudah semua kira kawan. Anda munafik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu paling rendah di bawah neraka. Artinya neraka di sini bukan neraka akhirat saja, neraka dunia pun. Hidupnya selalu tertekan, terpaksa. Kapan dia merasa merdeka? Ketika dia merantau, merdeka katanya. Yang bahaya, yang di kedua dengan telengok. Tapi kalau di kampung malu dia, malu tidak puasa, malu tidak sholat, karena jadi pembicara orang berarti Tuhannya orang kampung semua. Ini hakikat daripada iman yang kita akui. Sekarang tanya pada hati saya paling dalam nih, benar tidak saya ini nyaman dengan iman saya? Benar tidak saya merasa nyaman dengan amal Islam ini? Kalau tidak, berarti Anda bohong. Kalau tidak percaya besok Anda mati tidak akan bisa jawab. Merabuka itu tidak bisa jawab. Tidak bisa, kenapa? Dia tidak nyaman Allah sebagai Rabbnya. Buktinya ketika dia ketinggalan pertemuan dengan Allah, dia tidak sedih. Tapi ketika ketinggalan janji uangnya untuk ketemu, dia susah kan? Proyek lolos. Allah. Pernah tidak kita sedih nih tidak tempat tahajud? Ya Allah, tadi malam saya tidak dibangunkan Allah tahajud. Sebagaimana sedihnya kita tidak dapat ketemuan sama cewek. Kenapa ini dia ini? Kemana sih perginya angkat HP ini? Ditelepon berkali-kali tidak nyambung-nyambung. Begitupun Allah telepon kita ini malam-malam nih, dibangunkan, disuruh oleh Allah supaya mau kencing, dikencing aja, tapi tidur lagi. Disuruh kirim berangkat, kalau ngaku bangun, tidur lagi. Itu SMS dari Allah tuh. Karena setiap kita jarang yang langsung los tidur sampai pagi. Pasti Allah kirimkan sinyal. Mau pergi mau kencing lah, pasti bangun. Ada saja Allah kirim sinyal tuh. Itu tandanya Allah kirim sinyal. Sahih Allah mau ketemu. Nah, maka oleh sebab itu al-wala bil bala. Setiap kewalian itu harus dibuktikan dengan ujian. Likai la yad'a, supaya semua orang tidak mengaku wali, mengaku ahli iman. Tidak, supaya mereka bisa diklasifikasi. Tahu kan klasifikasi? Tuhan doang ya ketahuan aja dulu. Paham dah nih? Bahasa keren sedikit nih, klasifikasi. Paham aku penjelasan. Bisa disesuaikan tingkatannya oleh Allah. Ini berarti ini kalangan munafik, ini kalangan kafir, ini kalangan fasik. Jadi jangan sampai kita iman di tempat ramai, kafir kalau sepi. Ini kan? Kalau tempat ramai imannya macuan, sholatnya, macuan, wiridnya, zikir. Ketika dia sepi, merdeka, sombong buang, amal buang, sholat buang, semua buang. Berarti ini kita iman di tempat ramai, kafir di tempat sepi. Sedangkan besok di kubur kita sepi. Waliyazbil, inilah yang membuat kita gelisah hidupnya, Pak. Karena Nabi sudah jamin, man qassarul a'mala yabtaliyallahu bihammin. Siapa saja yang menyingkat amalnya, mengurangi amal-amal agama yang ada dalam dirinya, amal fardu kah, sunnah kah, Allah akan beri mereka itu penderitaan dalam hidupnya. Berupa kesedihan, kesusahan, kegelisahan.
Apa itu kesedihan lisan? Pertama, al-waladuhu asatun. Anaknya keseringkah. Iya teh. Wa azwajuhu wafirah. Dan istrinya selalu membantah. Ini jelas nih. Maka oleh sebab itu, semua yang terjadi sekarang ini gambaran amal kita. Inilah caranya Allah berkomunikasi secara langsung. Seluruh yang terjadi ini. Sehingga jangan pernah menyalahkan yang luar, tapi salahkanlah diri Anda, diri kita semua yang kurang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu. Ini tolak ukurnya. Maka Maulana Syekh mengajarkan zikir dengan hati 1000 kali, zikir dengan zahir 1 kali. Artinya batin kita senantiasa nyambung kepada Allah, tapi sekali ucaplah supaya orang bisa ikut. Itu maksudnya, sekali saja ucap supaya orang bisa ikut. Karena saya tidak peduli dengan Anda. Dalam batin kita ini katakan, Anda mau hina saya tidak akan hina. Anda mau memuliakan saya tidak akan mulia, kecuali atas kehendak Allah. Maka jangan marah kalau dihina, jangan terlalu tinggi kalau dipuji. Karena pujian manusia, hinaan manusia tidak merubah kedudukan kita di hadapan Allah. Karena saya dan Anda sama-sama butuh Allah. Santai aja. Inilah kondisi hati orang beriman, selalu stabil. Nah, ini yang dimaksud dengan asyik rohani masgul jasmani, yaitu batin kita asyik bersama Allah, terus nyambung wiridnya, nyambung zikirnya, nyambung. Sedangkan jasad kita sama, harus berhubungan dengan manusia supaya manusia bisa meniru daripada amal syariat. Inilah yang disebut Quran. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah turunkan rezeki berupa air dari langit. Air di sini bukan air saja maksudnya, tapi rahmat, ilmu, ketenangan. Maka fa'akhraja bihi, maka timbullah dari rahmat, dari ilmu, ketenangan itu minas samarat, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, pembicaraan yang bagus. Rizqan lakum, rizki menjadi semua orang bisa menikmati akhlaknya, orang bisa menikmati ilmunya, orang bisa menikmati ketenangan hidupnya. Maka kalau kalian sudah dapat itu, fala taj'alu lillahi andada, jangan merasa bangga, jangan merasa ini punya saya pintar, enggak. Jangan jadikan Allah sekutu. Anggaplah, yakinilah semua yang datang itu pemberian Allah, supaya hati kita ini selamat. Maka oleh sebab itu, allati la yataqattuqa la yatakallafu ibadatul haqqi azza wa jalla li'annaha sarat tabi'uhu. Karena orang yang betul takwanya kepada Allah, jadilah seluruh amal taat tabiat mereka, bukan terpaksa, bukan lagi wajib, bukan karena sunnah lagi. Ini kan hukum fikih. Orang tuh wajib tak ketemu sama istrinya. Kan wajib tuh berarti ada yang paksa. Karena rindu lah. Karena kangen. Karena kangen. Jadi fardu sunnah ini hukum fikih, hukum hati enggak. Saya karena rindu, butuh. Nah, jadi kita sholat itu karena rindu Allah, bukan karena wajib. Sehingga namanya orang rindu, sebelum datang waktunya nunggu. Betul enggak? Itu aja. Tapi kalau orang terpaksa, kalau enggak disuruh enggak mau. Ya kan? Disuruh dulu baru dia mau. Kalau orang terpaksa. Ya, tapi kalau orang rindu, kapan waktunya? Piran 2 tahun. Kemudian dengan Malaysia, Saudi, melet lalu berdait, apalagi pengantin piran tuh petang sejelu. Aneh? Jujur apa pendek nih? Dia udah geger lepedait kan sini anak. Begitupun kapan masuk waktu? Siap, pas. Kapan masuk waktu?
Kenapa kita rindu komunikasi dengan Allah? Karena as-salatu al-akhirah. Ketika salat kita masuk alam akhir bertemu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini adalah naiknya seorang beriman ke langit. As-salatu munajin rabbah. Karena salat itu adalah komunikasi seorang hamba kepada Rabbnya. Sekarang ini betul tak kita nikmat dalam salat? Abu bareh namun kones kering rumun, berarti Anda ada nikmat. Berarti kita tidak nikmat salat, berarti salat bohong, terpaksa. Yang namanya terpaksa ketemu sama pacarnya berarti tentu kangen. Arak kerna tuh atau arak lila. Gelap benda. Baru dokon semendak pagel ke aku ni. Tentu apa ni? Karena dia kangen ke cewek nu dengan ngonek dah. Tapi kalau itu adalah jantung hati kita, cinta kekasih kita, sejelo semalam kemana semendak irap. Nah inilah ibaratnya kondisi ketakwaan kita, kondisi hati kita. Sekarang ini letak hati kita di mana ini? Gimana kondisi? Pantas nasib kita ini susah terus. Pantas kita ini gelisah terus. Pantas semua tidak beres-beres. Ternyata selama ini sholat saya bohong. Allahu Akbar, ya Allah kalau zat yang maha besar, tapi masih mengaku hutang saya besar, masalah saya besar, dia besar. Berarti kan pengakuan Anda dusta itu. Jangan bilang begitu masalah besar. Masalah yang asal kamu tahu saja bahwa saya punya Allah yang maha besar. Ini terbit hatinya. Asal kamu tahu saja wahai masalah, kamu tidak besar. Bahwa saya punya Allah yang maha besar. Kamu tidak kaya, saya punya Allah yang maha kaya. Kamu tidak alim, ya saya punya Allah yang maha alim. Itu tergip hati, tapi bukan pembicaraan. Kalau dibicarakan salah, tapi bilang kita dalam hati, sehingga kita pede hidupnya. Kalau kita menjadi wakil-wakil Nabi, wakil-wakil Allah, tidak mungkin Allah akan mempermalukan kita. InsyaAllah. Jadi sebagaimana janji Allah nih, kita semua ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia khalifah. Apa itu khalifah? Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inni kallafani Allah ayyasrifa hadhil ummah. Saya ditugaskan oleh Allah untuk memenuhi hajat semua umat. Sekarang kemuliaan kita ini seberapa besar hajat umat kepada kita. Itulah kemuliaan kita. Itu disebut dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Karena kita menjadi wakil Allah untuk memenuhi hajat manusia. Apakah hajat ilmunya, hajat fisiknya, hajat rohaniatnya, hajatnya semua. Karena tidak mungkin sesuatu turun dari langit, tapi kita menjadi wakil Allah untuk memenuhi hajat manusia. InsyaAllah paham. Wa amal munafiqu fa huwa fi kulli ahwalin fatakallamu. Adapun orang munafik itu berat semua. Jangankan saya tahajud, memang pun berat. Kerang tempuh si azan baris dulu doang nih. Masih Anda berat, Anda rindu. Lamun telepon si Brian dengan baru ngetahu di sekolah gupuh. Oh, nak tetagi. Wah, nak piran telepon sayang bebek nih ini. Ini baru dia tahu. Karena dia tidak sadar tidak bawa HP. Tapi kalau yang nelpon lagi hutang, adik video. Baru angkat, yang diangkat. Berarti ketika dia merasa terbebani dengan panggil azan, dia tidak akan mungkin sholat tepat waktu. Merasa terbeban, baru saya mulai pegawaian, nuntun, ngebang, meninggal. Ketika pendek, baru saya start motor, ngebang. Berarti Anda munafik, mengaku nyaman dengan imannya, tapi terbebani dengan ibadahnya. Ini hakikatnya ini. Itulah yang menyebab kita
kita hidup ini tidak stabil, Pak. Susah terus. Karena ciri-ciri orang ahli neraka itu Allah sebut, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ayat-ayat fazukul azab al-adna dunal azab al-akbar. Diberikan penderitaan yang ringan-ringan dulu sebelum mengalami penderitaan yang berat. Apa itu penderitaan yang ringan-ringan itu? Hidupnya masalah terus, sakit terus, ini terus. Nah, hidupnya tidak nyaman, semua jadi beban terus. Kenapa? Karena dia tidak dibantu Allah dalam setiap masalah. Ini hanya untuk mengukur diri, bukan untuk menghitop orang lain. Karena kita harus paham nih, ya Allah, di mana tak saya ini? Di mana makom saya ini? Pantas saya susah terus, pantas saya gelisah terus, karena ternyata saya belum terdaftar dari hamba Allah. Iya. Karena kalau kita terdaftar dari hamba Allah, bersumpah berjanji dalam ayatnya, alaihissallahu bikafin abdahu, bukan nas. Bukankah Allah sudah berjanji akan memenuhi semua yang menjadi kebutuhan hambanya, bukan makhluknya. Beda. Anda itu makhluk Allah, tapi belum tentu hamba Allah. Contoh, kita semua warga Indonesia belum tentu menjadi abdi negara. Kan kita ini semua penduduk Indonesia, tapi tidak semua kita menjadi abdi negara. Kalau kita warga Indonesia, maka tanggung jawab negara ini memenuhi hajatnya saja. Bumi, air, dan udara adalah milik negara. Negara enggak menentu di undang-undang. Tapi kalau Anda menjadi abdi negara, kemudian diawali dengan sumpah jabatan, ikrar jabatan, maka Anda terdaftar menjadi abdi negara. Maka seluruh hidup Anda ditanggung negara. Mulai sabun, mandi, beras, sampai anaknya 2 menjadi tanggung jawab negara. Nah, itu nggak pendek ini, ya pegawai. Nah, betul. Begitu. Tapi kalau warga biasa, Pak Tani, Pak pemulung, Pak buruh, saya tanggung diri. Karena Anda tidak terdaftar menjadi abdi negara. Begitupun Anda terdaftar menjadi makhluk Allah, belum terdaftar jadi hamba Allah. Pantas hidup Anda tidak ditanggung Allah. Terlunta-lunta kemana-mana, siang, malam, pagi, sore, macam-macam. Paham kira-kira ini? Paham. Nah, sekarang benar deh saya jadi hamba Allah nih. Ini ukur kesana diri bareng. Karena tidak mungkin firman Allah salah. La raiba fihi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Karena jelas itu dalam alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah sudah menjamin apa yang menjadi keperluan hambanya? Tidak kena makhluknya, tapi hambanya. Jadi beda itu, makhluknya, hambanya. Kita semua makhluk Allah, tapi kita semua belum tentu hamba Allah. Jelas. Kalau makhluk Allah, maka rizkinya itu disediakan, tapi tidak dijamin. Kayak disediakan lapangan pekerjaan, tapi tidak diberi gaji. Kalau Anda kerja, digaji. Tapi kalau dia abdi negara, tidak masuk 2-3 hari tetap digaji sama. Karena dia sudah ikrar sumpah jabatan. Tapi kalau sudah abdi negara, dia tidak masuk kerja, kasih SP, Pak. Surat Kalau Anda sudah mengaku menjadi hamba Allah, kemudian tidak taat, maka Anda dikasih teguran oleh Allah, kasih bala, kasih musibah. Itu teguran. Karena Allah sudah sebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang beriman. Apa masalah penjara? Tidak boleh salah. Orang beriman tidak boleh salah. Karena dalam hadis disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, dalam syarahnya Sunan Abu Daud, Aunul Ma'bud Bisal Abu Daud mengatakan, inna hazihi ummatun marhumatun. Umat Islam iman semua ini umat ini sayang Allah. La yu'azzabu fil akhirah, tidak akan diazab. Selama Anda terdaftar jadi orang Islam, tidak akan dapat azab akhirat. Selama terdaftar. Ini janji Allah nih. Mau percaya silahkan, tidak terserah. Jadi yang penting janji.
Allah dalam kitab Aunul Ma'bud fi Sunan Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud, mengatakan inna hazihi ummatun marhumatun. Umat Islam ini akhir zaman umat yang disayang Allah. La yu'azzabu fil akhirah, tidak akan diazab di akhirat. Walakin akan tetapi istajalahu fid dunya, seluruh hukumannya disegerakan di dunia. Pertama, bizzalazil, dikirimkan gempa yang besar oleh Allah. Mau gempa, Pak? Itu sebab dosa tuh. Kapan gempa ini dikirim Allah? Ketika sudah banyak perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi di pinggir jalan. Ketika yang kedua, suara-suara yang keras yang tidak syar'i keluar dari masjid. Yang ketiga, apabila minum khamr merata di mana-mana secara terang-terangan. Berarti itu sebentar lagi gempa mau datang. Kemudian orang tidak malu berbuat maksiat di muka umum, maka sebentar lagi gempa mau datang kalau seperti itu. Ini karena apa? Karena tidak boleh orang beriman bawa dosa mati. Dia akan disegerakan semua itu. Yang kedua, bil fitan, kena fitnah. Fitnah itu diremehkan orang, dihina orang, dicela orang, disihir orang, itu fitnah namanya. Tidak dianggap orang, itu dosanya habis. Yang ketiga bil qatl, terbunuh. Terbunuh karena bom, terbunuh karena perang, terbunuh karena diracun, terbunuh. Maka dosanya habis. Nah, mana di antara ini yang Anda pilih supaya dosanya habis? Maka orang beriman dapat masalah, alhamdulillah, berarti dosa saya habis. Terbunuh. Maka orang beriman itu tidak pernah sedih, Pak, tidak pernah susah. Karena dikatakan oleh Imam Syatibi bahwa kebahagiaan setan laknatullah alaih apabila melihat satu orang beriman yang dirundung dengan kesedihan. Karena ketika Anda sedih tidak konsen, Pak. Solat tidak konsen, semua tidak konsen. Ia doang terpikir, coba ndek menu, ndek di nasib, benar? Dah, coba andi. La takuna law fa inna law tuftahu abwabasy syayatin. Walakin kul qadarullah takdir. Janganlah katakan seandi. Karena seandi itu membuka pintu setan masuk ke dalam, tapi sampaikanlah ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa saya hindar. Maka oleh sebab itu la siyama fi ibadil haqqi yatakallafuha zahiran wa yatrakuha batinan. Karena orang-orang yang munafik itu ketika ibadah itu berat secara batin. Ringan nawaf itu berat secara batin. Milihnya gawe lagu mengeluh kanya. Bar sama lain tambah ngembang. Salah jam ngembang berbot ni ngerumun. Baru sekelutan lulu. Baru secampur dulu ngembang. Nah, Masya Allah. Maka dikatakan itu la yakdiru ayyadkhulu madkhul muttaqin, karena orang munafik tidak akan mungkin masuk ke ranah orang yang yakin, tidak mungkin masuk. Sehingga semuanya pura-pura doang hirup. Nanti surganya pun pura-pura. Ini pura-pura lah mau lah. Kemana bukti dijelaskan ini? Bukan saya bercanda. Surga pura-pura itu dijelaskan dalam kitab Al-Mishkat. Iya. Dalam kitab Mishkat bab Azabil Qabri pada jilid yang pertama. Dikatakan di situ setiap anak Adam iza dufina ibnu Adam apabila dimasukkan ke dalam kubur, maka di sana sawwarallahu biswaril jannah, Allah nampakkan pintu surga. Baru tengah kubur nih. Wah, sampai cebara. Kamu pula nih yang tahu semula lah. Nih tahu mulu. Lagu nih baju hirup langsung tersalin. Nih tahu nanti.
penting jawab. Itu hadis, ini hadis bukan main-main. Ini hadis kan pernah kita baca dulu dalam kitab Mishkat jilid pertama bab Az-Qabri karangan Imam At-Tibrizi. Surga pura-pura. Jadi lamu pura-pura baju surga pura-pura. Apa Pak? Pura-pura tentang sembahyang macam-macuan. Nah, ketahuan nenek dengan yang surga pura-pura. Karena kamu pura-pura sholat, akhirnya surganya pun pura-pura. Ini hadisnya. Ini yang perlu ketuan saya wah angan pada tamu ukur masing-masing. Pura-pura ngajinya, pura-pura mengkedang ilmu. Pura-pura dengan kenapa? Semua itu karena wurudul imdad ala qadri istidad. Datangnya rahmat Allah ini seberapa siap Anda mau menampung. Kita datang pun hanya sekedar ingin tahu, itu dikasih Allah. Kita datang hanya ingin menampung rahmat Allah, Allah tampung. Wurudul imdad ala qadri istidad. Datangnya wurud itu datang. Imdad pertolongan Allah, seberapa siap kita menampung pertolongan Allah itu. Lamun pura-pura aja pura-pura, mau ekloken. Ini surga, ekloken. Ini pura-pura surga itu memang dijelaskan dalam hadis, bukan dibuat-buat. Karena bermimpi asik. Bagaimana sedihnya nanti itu di dalam kubur. Dikasih gambaran bidadari, digambar istana surga. Baru ya kapal mutalih gambar. Allahu Akbar. Dulu memang kamu ini istanamu, tapi karena kamu pura-pura sholatnya, akhirnya tidak jadi. Ya? Maka hati-hati Pak. Ini jangan sampai kita besok dapat surga pura-pura di kubur itu. Sekarang tanya hati kita ini yang paling dalam. Apakah saya ikut zikir tahlilan di semel si tetangga? Di semel lah kena tetangga di Mairak lihat. Berarti Anda itu pura-pura, bukan dari hati. Terpaksa datang dari di semel deh. Orang tunda. Allah Akbar. Di semel di bilu berjamaah kedung wah tena. Nah nanti surganya pun pura-pura, bahaya ini. Ini kan hadis tadi bukan main-main. Allahu Akbar. Di kulli makanin makol. Karena setiap kedudukan ini ada pembahasannya, ada pembicaraannya. Walikulli amalin rijal, dan setiap amal itu adalah ada pelakunya. Artinya setiap amalan itu rijalnya ada, artinya benar-benar kita buat dari hati yang paling dalam. Begitupun kalau kita buat muzakarah niat ahsan niat, yang penting banyak dengar, pasti Anda bosan. Pasti kita udah berhenti dari dulu ini. Karena apa? Karena kita pura-pura, ngaji-ngaji pura-pura. Ada satu hormat, ada selu dengan teman pura-pura. Payu semua orang pun sukanya pura-pura jadinya. Demen semua. Nah, ini teman pura-pura dan didapat surga pura-pura. Tapi betul dari hati. Karena Allah melihat hati kita. Maka oleh sebab itu lil harbi rijalun khuliqta, untuk memerangi para pelaku-pelaku yang telah diciptakan. Artinya para pelaku-pelaku amal yang tidak sesuai ini. Maka ya munafiqun tubu min nifaqikum. Wahai orang munafik, taubatlah segera. Artinya kita semua ini karena sering pura-pura dalam ibadah, segera tahu sebelum kematian datang menjemput kita. Menyesal laut, tidak mau surga pura-pura. Irji'u min ibaqikum, kembalilah kalian dari pelarian kalian dari Rabbmu. Kita kan sering lari dari Allah. Kita ini butuh Allah tapi lari. Setiap ketemu masalah cerita itu sama orang di semeton ini Islam pun ngorau laun ngene. Macam resolusi kan. Wah lelah bercerita bilang bu kita lari dari Allah.
Maka irji'u kembali. Ila ibaqikum, dari pelarian kalian kepada Rabb. Kaifa tatrukuna syaitan yadhaku alaikum wa yastafi bikum. Bagaimana kau bisa lari dari Rabbmu sehingga kalian ditertawakan syaitan? Kenapa? Kita mau makan tapi lari dari makanan. Kita mau selamat tapi lari dari yang memberi selamat. Siapa yang kasih rezeki? Tapi kenapa kita lari dari Allah? Siapa yang kasih sehat? Allah. Tapi kenapa kita lari dari yang zat memberi sehat? Kan lucu kita nih Pak. Hidup manusia ini lucu ini. Dia yakin sebagaimana perkataan orang kafir di Mekah pada saat itu. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa yamliku as-sama wal absara afidah fa yaqulun Allah. Wahai Muhammad, kalau kalian tanya itu manusia semua, siapa ciptakan langit, bumi, kendalikan manusia? Siapa? Niscaya mereka semua jawab Allah. Tapi tanya mereka, afaratu fakun, kenapa tidak terbukti dengan amal kalian itu? Kenapa tidak terbukti? Ini khitab pada kita semua. Tapi jangan sampaikan Pak kepada orang banyak, bingung nanti mereka itu. Berarti salahkannya niru pun kan? Engkau boleh sembahyang banyak alat tu. Maka wa yashtafi bikum, dan in sallaitum in sumtum fa'alimtum dzalika lil khalq la lil haqq azza wa jalla. Kalian salat, kalian puasa, kalian ngaji karena makhluk. Kambing ngaji disembel tenak si batu. Kambing puasa disembel mesak tak ketahuan dia puasa. Kambing sembahyang mesak sampai sembahyang disembel dekat masjid. Semuanya kena makhluk. Wa hakaza in tasaddaqtum wa zakaitum wa hajjatum antum amilatun nasiba an qaribin taslawna an-nar hamiyah. Kalau kalian seperti itu, sebentar lagi kalian akan masuk neraka hawiyah. Okay? Narun amilatun nasibah, berat dalam amalannya. Taslawna narun hamiyah an qaribin, sebentar lagi taslawna narun hamiyah, masuk neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah, api yang menyala-nyala sebentar lagi. Ini Quran. Amilatun nasibah, amalnya berat. Ini tapi tidak boleh menghitung orang lain. Berat dalam amal, dakwah berat, zikir pagi petang kita berat, tahajud berat, jamaah berat. Mana tempat kita rindu sama Allah? Ini Quran yang hitam. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Orang yang berat dalam buat amal masuk neraka yang menggelegar. Itu semua kita bakat ya. Artinya ini bukan neraka hawa di akhirat saja, di dunia pun dia dapat neraka hawa. Apa nih? Sempanas Pak. Tidak betah dia dalam satu amal tu. Dia betah no degawi. Milih minta merui manain. Harten panas, no panas, anak jaring panas. Batin berembirun. 4 goreng tahu meruk sama sirup melitik melawah. Begitupun orang yang baca panas melitik melawah, minta telah pegawai. Keceluk ke malam melitik melawah. Hati ya, tidak pernah bisa duduk tentram nyaman tuh, tidak bisa. Kemalam mikir, ini anak berbini, seolah-olah dia tidak akan mati. Ini Al-Quran yang jawab Pak. Bapak mau percaya silahkan, tidak juga terserah. Ini kena Quran yang memang begitu. Amilatun nasibah. Amilah artinya buat amal, nasibah berat. Kalau memang seperti itu kita an qaribin, sebentar lagi narun hamiyah, masuk neraka hamiyah. Masya Allah. Narun hamiyah. In lam tadaraku wa tubu wa ta'ziru alaikum bil ittiba' min ghairi ibtida'
kalaupun kalian tidak bisa saling bantu, tidak bisa bertaubat segera dan tidak bisa diselamatkan, hendaklah kalian sederhanakan amalan. Jangan sampai ikut yang bid'ah. Apa maksudnya bid'ah itu? Amalan maksiat. Ini kena bid'ah marsalapi bareh zikir bid'ah salah paham laut. Karena bid'ah di sini maksudnya seluruh amalan yang mengandung maksiat seperti nemberem bid'ah, joget bid'ah, ngecok lagi kecimol bid'ah. Alaikum bimazhabin salafus salih. Hendaklah kita mengikuti cara hidup orang-orang saleh yang terdahulu. Imshu fil hadatil mustaqimah. Hendaklah kalian berjalan istiqomah dalam amalan. La tashbih wa la ta'til. Jangan menyerupai orang kafir. Bal ittibahan li sunnati Rasulillah SAW. Maka belajarlah mengikuti semua sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang mana? Mulai dari bangun tidur sampai tidurlah. Cara makan, cara minum, cara duduk, cara tidur, cara berbaring, cara menyentuh istri. Semua ikut sunnah. Lamun dia ikut sunnah, berarti ikut Yahudi Nasrani. Besok itu ditimbang oleh Allah. Amalan ini ditimbang kan? Mana lebih banyak amalan kita ikut sunnah atau ikut Yahudi Nasrani? Karena Nabi sudah sebutkan dia sayati zaman akan datang suatu masa bagi umat ini akan ikut orang-orang sebelumnya, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sasta demi hasta, hatta walau yadkhuluna fi juhrid dab. Walaupun orang terdahulu itu masuk lubang biawak, mereka ikut juga. Manhum ya Rasulullah? Ahli Yahud dan Nasara. Apakah cara hidup Nasrani Yahudi? Man ghairuhum, siapa lagi selain mereka? Kalau orang Islam makan dengan tangan kanan, dia kiri sih. Umat Islam tutup aurat sempurna menina, mama jaga sunnah, surah, sirah, sarirah. Dia tahu gawe. Ya Allah. Majeruh. Nah, dan selain-selainnya. Ini dalam laun detail jauh laun. Kemudian ini dia min ghairi takallufin, dengan tidak merasa berat. Mengikuti semua sunnah dengan tidak merasa berat. Masih berat bisa aja. Saat Rasulullah masih berat. Kemudian semal Senin kan. Berat arando. Di semal masih genit berat ara. Ya terserah. Karena ini milik kita melaksanakan semua sunnah tidak merasa berat. Masih merasa berat ditetu jari. Wala wala tasydid wala tamasdik wala tahqir. Yasi'akum ma wasa min man kana qablakum, itu kita laksanakan dengan senang, kita laksanakan sambut dengan bahagia, kita mengamalkan semua sunnah dengan cara bergembira. Kenapa? Ini warisan Rasulullah. Adakah yang patut dicontoh oleh Rasulullah? Ada, saya kenal John Lennon ini, John F. Kennedy, Karl Marx. Kawan apa? Ini mata Jackson. Jadi, waihaka, celakalah kalian. Wa tahfazul Qur'ana wa la ta'malu bihi. Kalian hafal Quran, kalian baca Quran, tapi tidak sama Quran yang kalian hafal dan Quran yang kalian yakini. Tidak sama Quran yang kalian baca seperti apa yang kalian amalkan. Quran bilang ini, amalnya ke sana. Quran bilang ini, yakinannya ke sana kan. Apa bilang ganja habis plastis? Taruh plastis. Mimpi tak ketuan tahun doang lagu mukulu plastis dia curung dengan berzina atau balak. Tahu.
Iyalah ibarat dengan alim so dengan lui hafal Quran, tangga dengan maksiat, kedok enggaknya. Sama dengan aneh kuluk kitab hebat nih. Kuluk dengan sebekaru, tahun balak. Kah bekaru, tahun kena menu kitab nih, ndek tahu. Makanya kitab tak bisa dakwah. Tahu dah pendek Quran sebubur kuluk tu. Dia juru dengan berzina. Jauh Quran jok lonte. Balak Quran ni raos, ndek tahu. Maka Quran dia sujud dalam diri kita. Kita menjadi Quran yang nyata. Makanya Maulana Syekh sampaikan kitab yang gundul pandai dibaca, kita berbaris hatinya buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bengak ni, cekat baca kitab, alim hebat, Eropa kiri kawan. Tapi saya nyata juru mata ni untuk balak. Ini kan yang nyata depan kemaksiatan, kemungkaran, ni tidak pernah dirisau. Tapi kalau ditanya Eropa, Masya Allah, ini harakat, ini majrur, ini takalluf, ini inkilab, semua dihafal. Tapi ketika yang berbaris, yang nyata depan maksiat, meninggalkan sholat, berbuat maksiat, penuh hendak, tak risau dia. Maka hatinya buta. Maka ini wasiat. Kitab yang gundul pandai dibaca, kita berbaris hatinya buta. Inilah alam ni kita berbaris. Berbaris. Ini salah paham. Oleh kita baris itu kitab yang ada tulisan. Padahal kitab yang berbaris itu artinya alam kauniyah. Karena tidak ada yang bisa paham kalimat wali kecuali wali. Karena kalam wali itu menggunakan kalam balaghah, kedalaman makna. Dalam. Maka oleh sebab itu perkataan para ulama termasuk Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan walaupun tidak hafal 30 Al-Quran, satu surat saja, tapi itu nyata dalam dirinya, maka dihitung hafiz Quran. Karena Quran itu nyata, diamalkan, disampaikan, didakwahkan. Nyata Quran dalam hidupnya. Inilah dikatakan balighu anni walau sampaikan yang berasal dari itu walaupun satu ayat, tapi Anda pegang itu, malik diirup tuh. Jangan 30 juz dibaca, karena nanti di akhir zaman pengikut Dajjal itu para penghafal Quran yang hafalan mereka tidak lewat tahun kena tidak lewat kerongkongan. Dan kita hafalan nih sampai T. Ini kan mana hadis itu begitu. La yatajawazu uquluhum. Jadi Quran itu tidak selewat ke kerongkongan mereka. Sampai sini. Mun ngasar ceket. Nanti qiraatnya bagus, ditanya bagus, tes sana sebagus. Lalu gentahan. Enggak sampai sini. Kalau sudah sampai sini baru nyata dalam hidup sampai sini. Pakai hujah orang saja. Jadi pameran kangen. Bangga dengan hebat ngapal ini. Enggak orang mau, tapi dia enggak bisa sampai sini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan la taj'alul karatis alladhi la yantafi'u bihi al-qira'at al-kitabah fi. Jadi janganlah kalian seperti kertas yang tertulis padanya kitab, ayat, hadis, tapi dia sendiri tidak dapat manfaat. Apa artinya? Ning tahu amalan sini ya. Pamasalhu kamasal himar yahmilu asfar. Mereka sebagaimana hemar yang bawa kitab yang banyak. Tahun nyampean jarang. Lo kita pas secikar tahun jauh ikannya ada kedua api sih dia dengan tahun. Nah, benteng doang kitab nih kan. Apa isim kita meton dia ketawa. Demak ada kedua waman imamuka sa imam tu. Al-Quran imam baca Quran. Ketawa kena di sing Quran lo.
Sembal dia berjawab sama ada kubur. Kena Quran lah imam saya. Al-Quran baca Quran doa jarang. Nah, maka oleh sebab itu, itulah pentingnya kita belajar. Minimal kita la tadrikul kullu wa la tatrukul kullu. Tidak bisa kita pelajari semua Quran. Minimal satu ayat saja kita pahami dalam Quran itu. Jangan usah baca banyak, satu ayat. Ada alasan saya, ada alasan kita. Oh, ya Allah, saya memang tidak paham, tapi saya paham satu. Qul huwallahu ahad. Enggak hafal. Karena ini yang dipakai oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditindih dengan batu, coba beliau ahad. Dijamin surga. Muni tembe ayat berdemak. Ini Sayyidina Bilal cuma satu ayat itu. Ahad. Qul huwallahu ahad. Kita ini apa? Dari ini patut berjudi. Allah, ini perlu kita timbang di. Seandainya kita mati besok pagi ini, siap enggak kita? Siapa yang jamin kita hidup besok pagi? Mana ayat yang bisa menyelamatkan kita? Oleh sebab itu ini pentingnya. Kalau kita sudah belajar, walaupun kita tidak paham, tetap dapat untung. Seperti yang saya ceritakan. Kira-kira menimba si keranjang apa maut deh? Nah, jadi kalau orang yang berpikir sempit, apa gunanya kita nimba si keranjang? Tidak ada gunanya. Tapi kalau orang cerdas, oh gunanya apa? Keranjang itu memang tidak mendapatkan air, tapi keranjangnya bersih karena air. Kerang nimba kan bersih jadi. Walaupun anda tidak paham ngaji apa, tidak paham, tapi anda hatinya dibersihi Allah. Tidak paham apa ngaji. Lagu ahdi debar. Karena itu janji Allah itu dalam hadis kudusi. Kumu maghfurun lakum. Orang yang ngaji berdirilah, dosa kalian dihampunkan semuanya. Amin. Ini hadis Nabi. Kumu maghfurun lakum. Berdirilah kalian, seluruh dosa-dosa kalian diampunkan Allah. Artinya keranjangnya bersih. Tidak hanya dibersihkan, faqad buddilat sayiatikum hasanah. Maka seluruh keranjang yang kotor tadi diisi lagi dengan barang-barang yang bagus. Isian beras tuh, isian klende, endes, isi itu di keranjang tuh, berisi jari. Nah, nanti lamun keranjang penuh si tai, penuh si milim guluan gelinding das tuh. Sampah teguluan. Tapi kalau keranjangnya bersih, enak kita naruh sesuatu. Jadi jangan mengatakan, Imam Al-Ghazali dalam kitab Syiah An-Nubala mengatakan, ya ikhwan, la taqulu indal majalis ana afham, walakin qulu yumkinu hazihi kalimah arizki lil akhar. Janganlah kalian mengatakan saya tidak paham si pengajian, saya tidak apa-apa. Jangan, karena bisa jadi kalam itu adalah yang datang dari Allah, bukan rezeki untuk kalian, tapi rezeki untuk yang lain. Tapi semua dapat manfaat. Dapat apa? Dapat bersih. Dosanya habis. Dan tidak dosa habis, dapat foto malaikat. Di foto. Ini foto malaikat. Ini bukan saya buat. Ini hadis kudusi dalam riwayat Imam Bukhari. Apa menurut hadisnya? Innallaha yubahikumul malaikata. Allah mengumumkan nama kalian, nama bapak kalian di seluruh malaikat alam semesta. Ketika kita masuk besok alam kubur, apa nih malaikat? Ternyata sih sekarang sebut si nenek nona itu berdai. Iya. Ternyata iya aran ini saya sebut kerana lain. Bilang malam Kamis disebut. Ini hadis kudusi Pak, bukan saya buat riwayat Imam Bukhari. Sehingga apa kata tanah dalam hadis?
marhaban bikum antum mahbufiz zahri. Selamat datang. Sini orang-orang tersebut nanya dapat itu dan semel kira-kira malaikat mungkar nakir ya ketuaan deh. Lama ketuaan. Oh, ternyata kamu malaikat mungkar kira lu gedok, mending merengah pengumuman nenek biar mau kebis. Nah, kayak orang nih, orang artis datang misalnya Raffi Ahmad datang kan. Terus Nagita Slavina datang. Saya dia ndak mengenal sikit. Oh, berarti Anda belum pernah nonton TV dikatakan kan. Kayak udah tekan. Ketilu orang gawah dari TV balik. Sehingga dia kenal artis. Begitupun besok ketika malaikat tanya kita, "Merabuka?" Oh, malaikat kurang gaun kamu. Tunggu kita bangulan. Oh, dengah pengumuman nenek setiap malam ke. Kanggun kena menu debat tu. Kanggun kena menu. Kenapa hadis Nabi? Karena dulu ada namanya Aisyah binti Ja'far bin Umar Thalib. Ja'far Shadiq, yaitu cicit daripada Rasulullah SAW, anak daripada Zainal Abidin bin Ali bin Fatimah Rasulullah SAW. Namanya Aisyah bin Ja'far Shadiq. Beliau mengatakan, seandainya besok saya masuk neraka, saya akan keliling seluruh neraka. Saya umumkan, penghuni neraka, saya masuk neraka dengan membawa kalimat la ilaha illallah, katanya. Ulang. Nah, saya masuk neraka padahal saya mengucap la ilaha illallah. Saya akan protes besok sana katanya. Oh, tambah. Kenapa? Karena dia pede, Pak. Kita harus pede. Kita harus pede bahwa tak akan masuk neraka. Karena itu janji Allah. Man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Ini pede dia. Orang saya sebut tiap hari, masa saya masuk neraka? Kalau saya umumkan besok di neraka itu. Saya akan umumkan pada semua orang. Percuma saya dulu ucap la ilaha illallah ternyata saya masuk neraka. Ini saking berani, saking pedenya bahwa dia tidak akan masuk neraka. Begitu pun Anda harus pede. Besok saja akan ditanya di kubur gitu. Nah, kenapa? Setiap malam Kamis nama saya diumumkan oleh Allah. Harus berani di hadapan seluruh malaikat alam semesta. Dan Anda itu dipanggil raja besar apabila cukup 3 syarat ini. Man ta'allama. Saya wah ngak. Seki syarat cukup presiden nih. Nah, kemudian wa amila. Apa sah mengaji menamalan? Kemudian wa allama mundawahane. Wa huwa yud'a fi alamin malakut wa huwa azimun. Dia dipanggil di alam malakut bahwa dia wali besar. Ini hadis. Man ta'allama, siapa yang sudah ngaji. Kemudian wa amila, munamalan nih. Kemudian wa allama, dia sampaikan, dia dakwahkan, dia ajarkan. Wa huwa yud'a fi alami malakut, dia dipanggil di alam malakut. Alam malakut itu artinya alam para malaikat, alam para wali di situ. Wa huwa azimun, bahwa dia orang besar. Nah, kira-kira aneh lamun liwat menteri ini presiden, menteri ini mantri ya menteri. Liwat bypass suruh minggir apa ndek kendaraan lain. Ya, maka ada patwal di situ kan? Patwal tuh, patroli wilayah itu. Wi, awas. Minggir disituin. Begitulah kita besok. Kalau cukup 3 amalan ini janji Allah langsung. Sehingga yang membuat semua para nabi heran. Itu siapa? Bukan nabi, bukan rasul. Umat akhir zaman. Masya Allah. Mau enggak Pak kayak gitu? Suka dua baru suka. Cukupi 3 syarat. Besar enggak syaratnya itu? Pertama ngaji. Kedua amalan. Nah, ini susah ngaji sih amalan sih susah. Setelah
Dakwahkan. Cerita kan dakwah ada cerita Tahu tidak? Maksud saya itu saya nem tahu bercerita dengan tembok dan bercerita. Dan udah sama bercerita dengan tembok dan bercerita. Karena tembok no endah makhluk Allah, besok dia akan bersaksi di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah dan di dalam agama tidak ada makhluk yang mati. Semuanya hidup. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan bumi kepada Allah Subhanahu. Jangan amat. Ni semel ngajah bisa ditahu aku ni. Tembok tu ajah tu. Tembok mana kulo ngaji. Balik sampean cerita apa sama ngaji. Oh ni tu. Kenapa? Ni sembal lalu nyampean yang tangan kan. Arahnya berkisap tembok lalu nyampean. Batu lalu nyampean. Sini ya semen. Terserah saya kan sini diarak pas sini dengan kan. Tembok walai. Nah, supaya cukup 3 syarat lamu mele mau derajat azimun orang besar. Apa syarat baru? Man ta'allama lalu ngaji wa amila amalan wa 'allama akan mengajarkan. Wa huwa dan dia itu yud'a dipanggil fi alami malakut di alam malakut wa huwa azim orang besar. Kalau orang besar itu Pak, semua yang menghalang itu ditabrak semua sama malaikat. Awas. Itulah yang menyebabkan umat akhir zaman lebih dahulu masuk surga daripada umat-umat terdahulu. Arak selebih. Ambil contoh, Imam Juluan monton murian tau dia udah balik sepatuan sepinggir. Minggir ni tabrak marah. Lamun tabrak tu darat bani hukum. Bani tuntut patuan. Karena dia menghalangi perjalanan pejabat pemerintah kalau itu. Nya lamun milih jadi pejabat akhirat. Cukup lengkap. Dikawal. Marak pengajian kan pagar betis tu dengan liwat. Enteng kan liwat. Tamburu. Masya Allah, semua berjejer bila bersalaman. Nah, tapi 3 syarat. Intafas syarat pantamal masyrut. Kalau syaratnya tidak disempurnakan maka yang disyaratkan tidak. Lalu ngaji semile-mile. Amalan apa? Apalagi bila nyampean. Allah dia tahu. Apalagi lamun dia tupak dia milih ngaji. Lamun dia taplop dia milih ngaji. Imanuhum fi amplopihim. Iman mereka tergantung besar amplop. Beli aja amplop semangatan ngaji. Kurang aja amplop. Na'udzubillah. Maka sekarang ini kita timbang diri. Kira-kira aku ni makom tahu. Makom iman kah? Makom takwa. Bukti siap mati. Piran-piran mati pun siap. Kenapa? Wah bani, pede dengar. Memang. Pede, ndik mungkin tukung aku. Ndik mungkin zaman rakyat ini. Lagu ini sampai dengan karena menuja. Lalu depan sombong laut. Kenapa? Ini Allah yang jamin, bukan hadis lagi. Ini Allah yang jamin langsung dalam Al-Quran. Ma yaf'alillahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak akan mungkin Allah akan mengazab kalian jika kalian termasuk orang bersyukur kepada Allah dan termasuk orang iman. Ini firman Allah nih. Apa yang membuat kita tak pede? Asalkan 2 syarat. Syukur akan Islam, syukur akan iman, syukur akan yang lain-lain terhadap nikmat Allah. Maka aman. Kemudian wa amantum, dan kalian yakin janji Allah itu benar. Ngapain harus malu-malu? Nikmat solah ya wah. Akan dan tidak akan mungkin dapat azab. Karena maka kita harus pede. Harus pede. Maka nampakkah senang-senang ini asik ke rumah diru.
Nindi asik kiru nyedihan menang ninde. Karena dalam hadis mengatakan khiyaru ummati tadhakuna jaharan wa yabkuna fi sirrin yakhafu azab Allah. Abdanuhum fil ard wa aquluhum fis sama wa qulubuhum fil akhirah. Atau kama qala sallallahu riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Bahwa sebaik-baik umatku ini di hadapan orang senang terus, tersenyum, tertawa, santai, dilihat orang. Tetapi ketika sendiri mereka nangis. Kenapa? Karena kalau kita sudah ngaji, sudah dakwah ini asik doang, maka dianggap orang paham agama itu jadi beban. Bani aku ngaji jadi susah mati laut. Bani aku jadi ahli birit, ahli tereka, lawan nangis-nangis dulu tuh, perlu senang. Tapi kalau orang lihat kita senyum terus, senang nyaman terus, melek kira malah dia jangan apa rahasia kan gitu. Jadi asbab hidayah. Kan tapi ketika sendiri dia nangis, takut azab Allah. Kan orang seperti ini jasad mereka di bumi, akal mereka di langit, batin mereka sudah nyampe akhirat. Kira-kira bisa kayak gini? Insya Allah. Kita beraja ada yang ada. Namun dia tahu piran temenu. Beraja ada yang ada. Insya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru berapa? Sedikit kita dapat mengaji. Belum bisa banyak. Insya Allah. Ada yang bertanya dulu? Boleh tanya apa saja walaupun di luar materi.